Kenapa saya sebut ini kriminalisasi dan ada politisnya? Karena saya lihat institusi kepolisian itu tidak lagi netral. Pelayanan kepada saudara Joko Widodo begitu cepat, gesit sampai hari ini tersangka. Pelayanan kepada rakyat lainnya dengan dalih, oh ini tidak cukup alat bukti, baru di penyelidikan dihentikan. Dan kinerja selama 10 tahun di era Joko Widodo itu, polisi itu memang ya di stigma ya, dan memang saya juga merasakan sebagai institusi yang gemar melakukan kriminalisasi. Oke, kita tidak membahas kinerja Polri atau Iya, kriminalisasi kan. Maksudnya statement Bung Andi itu kan tidak bernilai. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika Jokowi menjelaskan itu bukan dokumen dari Jokowi, selesai juga. Hampir sama dengan Dian Sandi, kan awalnya ingin meyakinkan publik, upload ini asli ya dari sumber yang dia tidak sebutkan. Begitu publik mengkritik, langsung diklarifikasi oleh tim hukum Jokowi termasuk Jokowi. Jokowi belum pernah ya memberikan akses kepada ijazahnya kepada siapapun. Karena kalau dia mengakui ya yang kena Dian Sandi pasal 32 pasal 35 itu. Karena sebagai orang pertama kali upload tadi dan bisa diakses di ruang informasi publik begitu, di ITE-nya begitu. Karena sebelumnya kan ini ijazah sifatnya tidak berbentuk digital begitu, dia digitalisasi maka bisa diakses publik, dia yang kena begitu loh. Nah saya mau masuk lagi ke soal analisa begini. Katakanlah kalau benar Bung Andi Arson punya analisa demikian, kemudian kita punya pendapat analisa yang pendapatnya berbeda, apakah salah kita berbeda pendapat? Hari ini saya diundang punya pendapat berbeda, apakah salah? Kalau basisnya analisa tentu ilmiah begitu. Selanjutnya kalau memang pendapat itu berbeda dan ada ketidaksukaan, apakah sebagai seorang yang punya sikap batin membela diri dengan gorizahnya, istilahnya apa istilahnya gorizah itu apa ya? Nalurinya itu apakah keliru? Enggak juga, biasa saja. Tetapi ketika ini dibawa ke ruang hukum dan dianggap ini kejahatan dan ada sanksi pidana, disitulah kriminalisasi berjalan. Nah disitulah kami menegaskan, enggak begini caranya kalau memang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kenapa? Apa yang disampaikan Bung Andi Arson, oke, itu ada versinya. Roy Suryo juga punya ada versi yang lain. Maka yang paling tepat itu dipertemukan kedua pihak ke dalam ruang ilmiah, ruang akademik, bukan diadili melalui proses pidana. Dan kalau ingin menguji keabsahan besiking atau suatu keputusan tata usaha negara, kan ijazah itu kan dikeluarkan UGM. UGM kan badan pejabat tun kan tata usaha negara. Harusnya kan di peradilan tata usaha negara, walaupun memang ada problem sih, kan batasnya 90 hari. Ini kan sudah kita nggak bicara PT UN lagi. Akhirnya ada sejumlah pihak yang mencoba menguji itu melalui peradilan perdata. Karena apa? Tujuannya yang nggak ada yang dipenjara nggak apa-apa, tapi terbukti karena di dalam peradilan perdata juga bisa diuji kalau barang itu palsu kan berarti PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau barang itu asli kan berarti tidak ada perbuatan melawan hukum. Kan bisa clear juga. Sayangnya di proses itu seluruh pengadilan yang ada itu tidak mau mengadili masuk pada pokok perkara, seperti dipagari gitu loh. Karena baru pada proses permulaan dianggap pengadilan tidak berwenang, di eksepsi istilahnya. Nah jadi kalau ada klaim udah menang berkali-kali pengadilan, enggak menang, baru draw 0-0 karena belum masuk ke pokok perkara saling mengadu bukti, belum pernah, baru di eksepsi. Nah itu yang menurut saya kelirunya apa? Menjadi panjang. Akhirnya orang mencoba mencari sarana lain gitu. Nah, ada yang mengambil sarana kemudian pidana, inilah yang kemudian sarana pidana ini masuk kepada apa yang kami sebut sebagai kriminalisasi. Oke, kriminalisasi sih mungkin bisa hilang kalau ada equality before the law atau kebersamaan di hadapan hukum. Misalnya nih, yuk punya Pak Jokowi laporannya diproses di Polda. Yuk punya TPA yang di Bareskrim 263 tentang tuduhan ya pemalsuan dokumen juga diperiksa bareng-bareng, nanti dilihat mana yang benar mana yang enggak. Nah, itu baru fair. Nah, tapi begitu ini contoh ya kronologisnya ya. Barang yang ada di Mabes Polri itu tadinya cuma ditumpuk jadi sampah aja. Karena apa? Desember 2024 yang masuk itu Dumas itu nggak diapa-apain. Jokowi masuk laporan di April 2025. Barulah nih yang Bareskrim itu diproses seolah-olah untuk menyeimbangkan begitu loh. Dan yang di Bareskrim itu nggak langsung LP begitu loh. Nah, kenapa saya sebut ini kriminalisasi dan ada politisnya? Karena saya lihat institusi kepolisian itu tidak lagi netral. Dia sudah secara telanjang menunjukkan perlakuan berbeda, pelayanan kepada saudara Joko Widodo begitu cepat, gesit sampai hari ini tersangka, pelayanan kepada rakyat lainnya dengan dalih, oh ini tidak cukup alat bukti, baru di penyelidikan dihentikan. Dan cara menghentikannya juga kasar. Misalnya di dalam proses penyelidikan sudah ada tes laboratorium forensik, padahal untuk ngetes menggunakan laboratorium forensik itu harus berdasarkan penyitaan. Dan proses penyitaan itu hanya terjadi pada proses penyidikan. Berarti harus ada LP. Bang Ahmad agak mengkritik tentang kinerja kepolisian juga. Oh iya, betul. Dan itu yang kemudian menjadi catatan kami di tim reformasi Polri, karena
Selain soal kelembagaan, SDM, anggaran, yang juga harus dikritisi institusi kita, Polri ini adalah kinerja. Dan kinerja selama 10 tahun di era Joko Widodo itu, polisi itu memang ya di stigma ya, dan memang saya juga merasakan sebagai institusi yang gemar melakukan kriminalisasi. Oke, kita tidak membahas kinerja Polri atau kriminalisasi karena maksudnya dalam konteks pelayanan dari laporan Saudara Joko Widodo itu bagian dari kriminalisasi yang harusnya dievaluasi begitu.